Oke, kita lanjut ke pembahasan konsep berikutnya. Ini ada rangkaian RLC seri, bisa juga rangkaian arus AC yang arus bolak-balik ya. Nah, RLC ini apa? Kalau R itu kan untuk resistor, udah pernah kita bahas kan hambatan. L ini yang kemarin induktor, yang induktansi diri itu, induktor solenoida, dan yang C itu kapasitor. Jadi nanti ada susunan RLC yang dirangkai seri gitu. Walaupun nanti bisa juga R sendiri, L sendiri, atau C sendiri gitu. Tapi ada bedanya nanti ya. Dia pakai sumber arus AC. Walaupun bisa juga dipasang di sumber arus DC, nanti ada bedanya. Nah, langsung aja. Ini memang yang dibahas cuma yang seri ya, yang paralel yang memang agak ribet. Itu biasanya nanti kalau pas jenjang perkuliahan biasanya. Ini kalau untuk di SMA biasanya yang dibahas serinya aja. Ini langsung aja, yang pertama ada sumber arus AC-nya dulu. Nah, kalau DC kan bisa dipakai baterai yang simbolnya satu panjang satu pendek gitu kan. Kalau sumber arus AC nanti simbolnya kayak gini. Ada lingkaran, kemudian ada tanda kayak gini, ada tanda kayak grafik sinus gitu kan. Menandakan dia bolak-balik. Ya nanti memang fungsinya dalam fungsi sinus. Ataupun bisa juga dalam fungsi kosinus, tapi biasanya yang dipakai fungsi sinus. Jadi tegangannya, sumber tegangannya itu berupa fungsi sinus gitu. Nah, gini. Potensial pada waktu tertentu sama dengan potensial maksimumnya dia dikali sinus dari kecepatan sudutnya dikali waktu. Nah, omega ini kecepatan sudut nanti. Ya, juga disebut frekuensi sudut. Kalau digerak melingkar kan juga gitu kan bisa. Jadi istilahnya bisa frekuensi sudut juga. Nilainya ya omega itu 2pi kali frekuensi, misalkan pokoknya itu yang digerak melingkar gitu. Nanti lanjut ke sana. Ini tegangan maksimum, ini tegangan pada saat tertentu waktunya berapa gitu. Kemudian ada nanti yang namanya tegangan efektif, V efektif. V efektif ini adalah tegangan maksimumnya dibagi akar 2. Tuh. Nah, tegangan efektif ini adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur. Jadi misalkan voltmeter membaca 50 volt, ya itu berarti tegangan efektifnya nanti gitu. Kalau tegangan maksimum bukan. Yang terbaca pokok alat ukur itu adalah tegangan efektifnya. Nah, ini juga setara dengan jumlah yang kalau pas di rangkaian arus DC gitu, intinya kayak gitu efektifnya. Kemudian selain efektifnya ada juga V rata-rata nanti, tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata, nanti simbolkan V rata aja. Itu nilainya adalah VPP dibagi pi. Apalagi VPP ini? VPP itu tegangan puncak ke puncak. Puncak ke puncak berarti karena grafiknya berupa sinus. Yang sinus gini kan, dari puncak ke puncak, puncak atas ke puncak bawah berarti kan 2 kali tegangan maksimum gitu. Dan VPP-nya nanti 2 kali tegangan maksimum. M gitu aja lah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini beberapa yang mungkin nanti bakal tanya juga kalau di sekolah misalnya. Nah, selain tegangan nanti juga dia masuk include ke arus juga ya. Arusnya ya arus maksimum sin omega tetap. Arus efektifnya berarti arus maksimum dibagi akar 2 gitu. Kalau yang ini enggak. Jarang sih kalau yang ini, biasanya untuk tegangan aja. Betul? Oke, semoga aman ya. Nah, udah aman, kita masuk ke yang tadi. Jadi kalau dirangkai, namanya rangkaian seri, berarti kan punya hambatan kan. Kemarin kan hambatan, di rangkaian hambatannya bisa disusun secara seri gitu kan. Nanti ada hambatan totalnya atau hambatan penggantinya. Nah, sebelum ke situ, kita masuk ke nilai-nilai hambatannya dulu. Jadi sekaligus di sini saya bedain untuk yang di arus DC sama arus AC-nya nanti sendiri. Kita pakai simbol aja untuk R. Kalau semuanya apa ya? R. Kemarin untuk R kan sketsanya kayak gini kan ya. Nah, kalau untuk L induktor kemarin belum sempat digambarin. Induktor karena bentuknya solenoida berarti dia kayak per. Nah, gitu. Kalau kapasitor kemarin yang garisnya 2. Garis 2 sama panjang karena keping sejajar gitu kan. Nah, kalau dia di arusnya arus DC, hambatannya itu ya tetap hambatan. Kalau di arus DC untuk L-nya ini, hambatannya itu disebut reaktansi induktif. Reaktansi namanya untuk hambatan. Namain hambatannya reaktansi.
simbolnya XL, nilainya omega dikali L. Omega ini kecepatan sudutnya, L ini induktansinya yang kemarin gitu, yang Henry dalam Henry. XL ini simbol hambatan untuk si induktor. Terus kalau XC berarti hambatan untuk si kapasitor atau reaktansi kapasitif. Nilainya 1 dibagi omega kali C. Tuh. Ya gitu. Cuman untuk arus DC nanti omeganya ini 0. Jadi ketahuan kan? Kalau omeganya 0 berarti hambatannya nggak ngaruh kan? XL-nya jadi 0 karena omeganya 0. 0 kali L ya tetap 0. Kalau yang ini X-nya 1/0, 1/0, berarti dia mendekati tak hingga gitu kan. Mendekati tak hingga artinya nanti kalau di arus DC dia nggak bisa dilewati arus. Kayak gitu. Jadi ini bisa langsung saya tulis ya, saya ubah ya. Ini 0. Yang di sini mendekati tak hingga. Itu aja. Jadi ini saya hapus. Nah, kalau untuk di arus AC yang tadi itu bentuknya, kalau R tetap R. Kalau XL-nya berarti omega kali L. Kalau yang XC-nya 1 per omega C. Nah, semoga rapi, nggak perlu saya garis lah ya. Atau digaris sekali. Nah, gitu. Biar kelihatan agak rapi ya. Ini hanya untuk rangkaian seri ya, kalau rangkaian paralel dia nggak dibahas. Rangkaian seri aja. Nih kayak gini. Oke. Jadi kalau nanti dia dipasang di sumber DC kayak gini nilainya, kalau di sumber arus AC jadi kayak gitu. Oke, aman ya. Nah, lanjut sekarang. Nanti ketika dia dipasang berarti kan ada yang namanya hambatan totalnya kan nanti. Hambatan totalnya itu disebut impedansi. Impedansi namanya. Maka ini kita buat rangkaiannya. Jadi langsung tiga-tiganya kita gambar, kalian. Ini boleh ini induktor dulu atau kapasitor dulu terserah. Biasanya urutannya saya buat kayak gini. Ini misalnya ada sumber tegangannya. Nah, berarti kan ini R, L, C kan ya? C-nya. Nah, untuk menghitung hambatan pengganti atau hambatan totalnya itu sebutannya impedansi. Impedansi simbolnya Z. Nah, nilainya untuk Z kuadrat itu sama dengan hambatan kuadrat ditambah hambatan si induktornya tadi dikurang hambatan si kapasitor. Kuadratin. Jadi kayak gitu bentuknya. Nah, untuk sifat rangkaian seri berarti sifat rangkaian seri sama. Samanya di arusnya. Arusnya sama. Kalau arus total itu sama aja kayak arus di R, sama aja kayak arus di L, sama aja kayak arus di kapasitornya gitu. Jadi nanti bisa aja bentuknya V total dibagi Z sama dengan V di R dibagi R sama dengan V di L dibagi L sama dengan V di C dibagi C. Tuh. Untuk tegangannya bukan ditambah kayak biasa V total sama dengan V di R tambah V di L tambah V di C, enggak. Karena hambatannya berubah kayak gini, maka V totalnya juga kayak gitu. V total kuadrat sama dengan V di R kuadrat ditambah V di L min V di C kuadrat. Jadi kayak gitu bentuknya ya. Oke. Semoga aman. Nah, ini berlaku untuk tegangan maksimum maupun tegangan efektif ya. Jadi misalnya I totalnya nanti I total efektif atau I total maksimum. Ini V totalnya juga V total efektif atau V totalnya maksimum. Ini tergantung nanti soalnya dia mintanya maksimum atau efektifnya gitu. Oke, aman? Nah, kurang lebih kayak gitu untuk rangkaiannya ya. Kurang lebih kayak gitu rangkaiannya, nilai hambatannya ada. Nah, kemudian nanti ada beda fase juga, beda fase antara tegangan dan arus. Beda fase antara tegangan dan arus. Kenapa bisa kayak gitu? Ini ada namanya karakteristiknya. Karakteristik maksudnya gimana karakteristik? Itu kan ada XL dikurang XC. Berarti nilainya kan bisa aja lebih besar XL, bisa lebih besar XC-nya, atau malah sama dengan juga kan. Jadi ada 3 kategori itu.
Yang pertama kalau dia sama, XL sama dengan XC, maka ini sebutannya rangkaian resistif. Sebutannya rangkaian resistif. Jadi kan cuma ada R, kalau XL sama dengan XC berarti kan di sini 0. Cuma ada R kan. Disebut rangkaian resistif. Kalau rangkaian resistif maka nanti arus dan potensial sefase. Arus dan potensial sefase. Jadi makanya sefase itu gimana? Udah belajar gelombang di kelas 2 kan? Sefase itu berarti sudut fasenya sama. Kalau arusnya sudut fasenya 90 berarti ya V-nya ikut 90 juga. Fase itu namanya kan 90. Oke? Kurang lebih kayak gitu. Nah, hal khusus terjadi pada saat resistif ini. Pada saat resistif ini, selain arus dan potensialnya sefase, akan terjadi frekuensi resonansi. Jadi resonansi dengan frekuensinya 1/2 pi akar 1/L kali C. Ini distansinya, C ini kapasitansinya. Jadi kalau nanti sefase, maka muncullah resonansi. Nah, ini yang dipakai untuk pemancar-pemancar kan, ada resonansinya. Dia ada frekuensi berapa gitu kan. Dari sini diaturnya ya. Dari komponen listriknya. Baik, ini karakteristik yang pertamanya. Aman ya. Sebelah sini saya hapus ya biar langsung jadi satu aja. Oke. Saya hapus dulu. Oke, hapus. Tadi bagian pertama, jadi bagian keduanya nanti bisa yang lebih besar atau yang lebih kecil siapa kan? Nah, ini yang kedua. Yang kedua, kita buat yang XL-nya dulu yang lebih besar. XL-nya lebih besar daripada XC. Maka ini rantainya L, induktor, berarti induktif. Jadi diambil dari namanya. Ini masih kelihatan nggak? Masih kelihatan lah ya. Kalau kita turunin aja, takutnya nanti kepotong. XL lebih besar dari XC. Induktif. Kalau induktif ini nanti ada yang duluan fasenya. Fase siapa yang duluan? Kalau untuk L berarti V mendahului I. Jadi maksudnya gimana? Misalnya potensialnya udah 180 derajat, I-nya baru 90 derajat. Gitu kan berarti kan ketinggalan si I-nya. Jadi V-nya yang duluan gitu. V mendahului I gitu. Tuh, nanti mendahului berapa banyak itu nanti pas di sekalian yang ketiga dulu kita bahas ya. Yang ketiga, XL-nya lebih kecil daripada XC. Berarti yang besar kapasitornya. Yang ini rangkaiannya disebut kapasitif. Nah, ini kebalikannya. V tertinggal dari I. Nah, mendahului berapa atau tertinggal berapa itu dihitung. Bisa hitungannya macam-macam. Ini perhitungannya. Ini beda fase V dan I. Jadi ada beberapa cara. Cara yang paling umum itu pakai segitiga. Jadi kayak gini. Tan beda fasenya itu adalah nilai dari XL min XC nya dibagi R. Ini yang cara paling umum dipakai, yang paling sering. Jadi saya ambil ini satu. Sebenarnya ada 3 cara lain. Cara lagi ya. Yang pertama itu pakai fungsinya. Jadi yang model ini tadi VT sama dengan apa, sin apa gitu. Ini ada kelihatan sudut fasenya. Kemudian yang kedua ada diagram fasor namanya. Diagram fasor itu yang mengukur dia melawan arah jarum jam mengukurnya. Jadi siapa duluan ada patokannya, dia ada acuannya. Acuannya biasanya arah ke sana. Nah, ini sudut 0. Jadi kalau misalkan di sini ada I misalkan, ini V, berarti V-nya yang duluan gitu. Jadi biasanya untuk sudut 0-nya itu yang arah kanan untuk patokannya. Terus yang terakhir ada pakai
grafik sinusnya atau grafik kosinusnya, karena dia kan dalam fungsi sinus tadi kan, bisa aja dalam bentuk grafik, tapi yang paling umum ini. Nah, XL min XC per R, nah ini juga bisa diganti karena tadi kita bisa pakai bentuk yang sama kan, jadi VL min VC dibagi V di R gitu juga boleh, karena sama setara ya. Oke, jadi nggak hanya XL min XC per R, tapi bisa V di L dikurang V di C dibagi V di R, itu juga boleh. Oke, aman ya. Ini salah satu cara aja. 3 cara yang lain itu yang tadi saya sebutin bisa juga dilihat di catatannya nanti ya, yang udah pernah saya bagi catatannya. Ini beda fasenya. Terus selanjutnya setelah beda fase ada yang namanya apa lagi ya? Oh iya, energinya, energi rangkaian, daya dan energi. Sebenarnya udah dibahas masing-masing untuk hambatan dayanya berapa, energinya berapa, terus ya induktor kemarin juga dibahas energinya berapa gitu kan. Nah, kalau ditanya tentang daya yang artinya adalah daya disipasi. Kalau ditanya daya disipasi hanya ada di hambatan aja, P di R aja, hanya ada di situ. Dan nilainya adalah I efektif kuadrat kali R. Jadi dia yang dipakai adalah efektifnya, mau arus efektif atau potensial efektif, pokoknya arus efektif. Yang efektif yang dipakai, bukan yang maksimum ya, yang efektifnya. Berarti energinya ya langsung aja daya kali waktu kan bisa. Jadi kalau ditanya daya pada rangkaian RLC ya hanya daya di hambatan aja, nggak bisa dia daya di kapasitor sama di induktor yang bisnis ini jadi disipasinya. Kemudian kalau untuk energi berarti di semuanya ada. Energi ini tadi energi di hambatan ya berarti ya ini dikali waktu gitu kan, langsung aja. Kalau energi di kapasitor misalkan W di kapasitor makanya udah kan setengah C kali V efektif kuadrat. Kalau W di induktor berarti setengah induktansi kali I efektif kuadrat. Kalau untuk energi di hambatan langsung ini. Tapi ingat kalau untuk daya hanya ada di hambatannya. Biasanya gitu. Daya pada rangkaian RLC adalah berapa. Jadi ngitungnya cukup ya pakai hambatan aja. Ya. Oke, bagian terakhir dari rangkaian ini RLC seri ini ada transformator. Sekarang saya masukin ke sini. Ada beberapa juga yang langsung dia masuk ke ikut yang kemarin ke sebelum yang GGL induksi. Tapi saya pisah ke sini karena memang syaratnya untuk transformator pengubah tegangan itu dia menggunakan prinsip GGL induksi memang. Dan GGL induksi kan kalau dia arusnya arus bolak-balik kan, yang arusnya berubah tiap waktu gitu kan, artinya arus bolak-balik yang arus AC ini tadi. Berarti langsung saya masukin ke sini aja. Jadi sekalian kebahas induksinya, kebahas arus AC-nya juga. Jadi kalau nanti di arusnya arus searah atau arus yang DC, yang trafonya itu nggak berlaku gitu ya. Ini transformator. Jadi dia pengubah tegangan, boleh menaikkan, boleh menurunkan. Misalkan ini lilitannya. Jadi ini misalkan V untuk primernya masukannya, di V untuk sekundernya. Nah ini ada jumlah lilitannya si primer, ada jumlah lilitan si sekunder gitu kan. Kalau dilihat dari sini kan jumlah lilitan primernya yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Nah ini hanya berlaku untuk arus AC ya. Kita tulis saja. Berarti kalau arus DC ya tegangan potensial sekundernya atau keluarannya langsung 0 gitu, nggak ngaruh dia. Nah hubungannya apa? Hubungannya untuk VP dibagi VS, masukan dibagi keluaran itu akan sama dengan NP dibagi NS. Jadi perbandingannya sama. Nanti ada istilah lagi, istilah step up dan step down. Kalau ini kan jumlah lilitannya lebih banyak yang sebelah sini, berarti dia step down karena turun, berkurang. Kalau nanti dibalik berarti dia bertambah naik, artinya step up gitu. Itu sebutan aja.
yang dilihat boleh lilitannya atau tegangannya. Kemudian satu lagi yang biasanya berhubungan dengan ini kan ada arus ya, arus. Nah arus, sebelum ke arus kita masuk ke efisiensi dulu. Efisiensinya itu sebelumnya udah di mesin karet kan juga ada kan efisiensi, yang keluaran dibagi masukan gitu kan, dikali 100%. Tapi ini saya nggak pakai 100% ya. P outputnya itu yang sekunder, P inputnya itu yang primer. Kalau mau dikali 100% ya kali aja 100% gitu. Dengan P sekundernya berarti ya Vs dikali sekunder, P primernya P primer dikali arus primer, kayak dua. Jadi bisa berhubungan. Terus yang untuk arus ini bisa dihubungkan ke sini juga nggak? Kalau hubungannya kayak gini, untuk arus dia berlaku kalau efisiensinya 100%. Jadi khusus untuk efisiensi 100%, maka artinya P per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Kenapa bisa gitu kan, kali PP kali IP kali S. Jadi kalau efisiensinya 100% biasanya ada alat-alat tertentu yang 100%. Siapa tahu nanti di soalnya dibuat gitu, transformatornya ideal gitu. Ini dalam kurung ideal. Ideal. Syarat transfornya ideal, maka nanti berlaku hubungan arusnya juga. Tapi kalau enggak, ya cukup V sama S-nya aja. Itu aja ya. Oke, kayaknya sih udah selesai semuanya, udah kebahas di sini. Tinggal kita nanti buat untuk latihan soalnya, saya cariin yang mirip-mirip dengan yang konsep dibahas. Itu aja mungkin. Sampai jumpa.